Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittihad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqana littuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai menuntut ilmu ini. Kalau mau dimudahkan jalannya menuju surga, maka rajin-rajin menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu nggak ada batasan umur, ya. Selagi masih ada kesempatan yang Allah berikan, maka kita wajib menggunakan dengan sebaik-baiknya. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, sebab itu bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ketika para sahabat itu semuanya pergi ke medan jihad. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak semestinya semua kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu pergi semua berjihad di garis depan pertempuran. Ada kalanya segolongan kaum muslimin hendaknya terus mengkaji ilmu di Madinah. Jadi tidak semua, apatah lagi itu di waktu perang aja harus ada tetap satu golongan yang mempertahankan majelis ilmu. Bagaimana dengan saat ini yang kita ini bukan kondisi perang. Oleh sebab itu sangat bersyukur sekali kita berada di dalam majelis yang benar, majelis ilmu. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai bab yang ada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi ini adalah seorang yang sangat tinggi kedudukannya di dalam mazhab Syafi'i. Yang meskipun materinya sebenarnya tauhid, maka kita agak membahas hal lain sedikit. Yaitu kitab ini cerita atau membahas mengenai zikir-zikir, mengenai hukum-hukum berkaitan dengan adab dan sunnah, dan itu semuanya adalah perwujudan juga daripada tauhid. Seseorang yang bertauhid, seseorang yang hatinya mengesahkan Allah. Tauhid itu kan wahada yuwahidu tauhidan, itu menganggap Tuhan itu hanya satu, ya kan? Itulah yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Ya. Kalau yang lain itu ada juga yang bilang Tuhannya satu, tapi dia menganggap selain Tuhan itu punya kemampuan, punya ada entitas lain, ya kan? Ada dewa, ada dewi. Nah, kalau mau panen padi, nyembahnya Dewi Sri. Nah, ini kan yang menciptakan langit dan bumi ada. Nah, ini tapi yang khusus untuk bagian padi namanya Dewi Sri. Nah, ini kan ada yang satu tapi tiga. Nah, seperti ini yang na'udzubillah semua na'udzubillah. Oleh sebab itu kita membahas pagi hari ini mengenai adab, salah satu bab daripada kitab Adhkar Nawawi ini. Untuk diketahui, Al-Imam An-Nawawi adalah muharrir madhab. Muharrir madhab itu apa? Orang yang
melegitimasi, oh ini benar, ini dari mazhab Syafi'i. Namanya zaman dulu kan ulama itu kan berbagai pendapat para ulama ya. Jadi yang masih tersisa 4 mazhab. Tapi sebelumnya itu memang para sahabat juga mazhab sahabat. Maksudnya mazhab itu tempat merujuk suatu pendapat begitu. Yang tersisa yang sampai saat ini adalah 4 mazhab. Dan pengarang ini adalah salah satu ulama besarnya mazhab Syafi'i. Baik, langsung saja kita bacakan babnya. Babu madhil insan nafsahu wa dzikru mahasinatihi. Jadi bab kita pada pagi hari ini menjelaskan bab mengenai memuji diri sendiri dan menyebutkan kebagusan diri sendiri. Mungkin saat ini kita ketahui bahwa ngape-ape awake dhewe kalau kata orang Jawa itu. Apakah sepenuhnya salah? Apakah sepenuhnya buruk? Nanti akan dibahas bagaimana perinciannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum." Larangan ini, jangan kamu menganggap dirimu paling suci. Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Hanya Allah sajalah yang Maha mengetahui ketakwaan setiap hambanya. Jadi dalam ayat ini pertama-tama Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita mempunyai anggapan diri saya ini paling benar di kalangan saya. Mungkin di komunitas saya, di kantor saya ini yang paling wah, saya ini yang paling ini, yang paling rajin sholatnya ini saya. Maka di sini kita itu dilarang untuk menganggap diri kita itu paling bersih daripada dosa. Mungkin ataupun di keluarga kita, di dalam komunitas yang lebih kecil. Meskipun tanggung jawab seorang ayah itu kan besar ya, tapi ya itu tadi bala tuzakku anfusakum. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita menganggap diri kita itu paling bersih. Kemudian selanjutnya beliau berkata, "Ilam anadzikra mahasini nafsihi dzurban madmumun wa mahbubun." Fal madmumu ayyudhkarahu liftikhari wa idharil tifai wa tamyizi al-aqrani wa syibhi dzalik. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya menyebutkan kebaikan-kebaikan di dalam diri seseorang itu terbagi 2. Jadi tidak semutlaknya buruk, tapi ada perinciannya. Yang pertama madmumun. Apa kata beliau? Madmumun artinya tercela. Dia menyebutkan kebaikan diri. Wah, saya ini pintar ngaji. Wah, saya ini yang paling banyak berkontribusi. Saya ini yang paling. Nah, ini namanya madmum, artinya tercela. Tapi di sisi lain ada juga mahbubun. Mahbubun itu apa? Sunnah, bagus, dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya beliau menerangkan apa itu yang dicela, yaitu ketika orang tersebut itu menyebutkan kebaikan dirinya liftikhar, untuk kesombongan, untuk membanggakan, untuk membusungkan dada ya. Kemudian wa idharil tifai, dan untuk menampakkan bahwa dirinya itu orang yang tinggi. Maka ya kadang-kadang berat juga kita ya. Saya itu dulu tahu dulunya kayak apa gitu, kayak nggak tahu aja ya. Itu memang benar. Intinya seperti itu, ataupun menunjukkan dirinya. Nah,
menunjukkan dirinya, ketinggian dirinya, untuk mengunggulkan orang lain di atas di al-afrodi wa syibidari, mengunggulkan dirinya di antara orang-orang lain. Padahal berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu anggap dirimu itu paling benar, paling bersih begitu. Paling bersih daripada dosa. Kemudian yang kedua ada kalanya mahbub. Ya kan? Mahbub itu tadi sunnah. Kita ngomong saya ini pintar ngaji, saya ini bisa baca bahasa Arab, saya ini bisa ngimami, saya bisa. Saya ini bisa komputer, bisa saya bisa. Oh kalau ini mas saya bisa ini Pak, gambar ini kan apa namanya arsitek ya, bisa seperti itu dikatakan sunnah. Kapan? Ayakun nafihi maslahat dininya, ketika di dalam itu ada maslahat untuk agama, maslahat untuk keagamaan. Dalam satu komunitas, di satu kampung tidak ada yang mengajari ngaji, ada orang mengajari ngaji, ada orang mau belajar ngaji, nggak ada yang mengajari. Ternyata kita bisa. Nah, yang tadinya ngomong saya ini pintar ngaji, tapi untuk kesombongan ini dosa. Tapi kalau untuk masalah agama, kalau saya nggak ngomong saya pintar ngaji, nanti dicarikan pula orang yang nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajar ngaji, tapi untuk mengajar ngaji karena nggak ada orang. Maka di dalam kondisi tersebut kita kalau memang punya kapasitas, punya kemampuan, itu sunnah hukumnya. Saya Pak, saya bisa ngaji, saya lulus dulu itu, lulus pesantren untuk masalah agama, saya bisa ngimami, seperti itu contohnya. Wadhalika bi'ayakuna amiran bil ma'ruf aw nahyan 'anil munkar aw nasihan aw masyiran bi maslahatin aw mu'alliman aw mu'addiban wahidan wa mudzakiran maslahan baina asnaini aw yudafi'an nafsahu syirran. Contoh-contoh lain ya seperti dia orang yang mengajak kepada kebaikan. Ayo Pak, ngaji Pak, saya ajari. Ya, ini bukan sombong. Nah, mungkin dia punya kerisauan kalau di sekitar dia masih belum banyak yang bisa ngaji. Saya bisa sholat, saya bisa ngajari sholat. Belajar sama saya. Ini bukan berarti dia sombong, tapi dia memang kalau kita nggak mengenalkan diri seperti orang itu kan ada ahli gigi, bukan sombong karena dia udah kuliah kedokteran, bukan, tapi biar orang itu percaya. Nah, kalau tukang las nanti dokter gigi udah nanti takut sombong, nggak usah dokter spesialis ya. Makanya orang itu dikasih SPO, ahli kandungan, ahli apa, saya bisa mengoperasi orang. Contoh dalam hal-hal baik di apa itu namanya di dunia ini. Di akhir ukhrawi juga seperti itu. Boleh saja kita mengaku kalau memang kita punya kapasitas. Kalau enggak ya berarti bohong. Ataupun dia mau melarang kemungkaran, ya, atau menasihati orang, ataupun dia sebagai ustaz, sebagai guru, ya. Sebagai guru kemudian dia menceritakan kebaikan dia kepada murid-muridnya. Nah, saya dulu waktu mondok itu bangunnya jam 4 itu sudah bangun. Sudah bangun, kemudian saya wudhu, tahajud dan segala macam, menceritakan kebaikan-kebaikannya untuk mengajar, boleh. Atau mu'adiban sebagai orang yang mengajarkan adab, ya. Seperti itu. Hal-hal tersebut itu hendaknya diniatkan fayat guru mahasinahu nawiyat lidzalika ayakuna hadza aqrab ila
semua itu ketika seseorang itu menyebutkan kebaikan-kebaikannya, yaitu dengan niat agar orang itu percaya. Ada contohnya, percaya begitu kan. Kalau enggak diserahkan sama orang lain bahaya nanti. Nah, saya ini dokter jantung, ya kan? Memang kapasitasnya ada. Jangan nanti orang itu berobat kepada dokter abal-abal seperti itu contohnya. Beberapa waktu yang lalu kan ada itu di daerah mana itu, di daerah Jawa sana, seorang yang dokter gadungan kemudian dia memasukkan identitas dan jadi dokter di sebuah klinik, bahkan dia jadi dokter sebuah klub sepak bola. Pernah Pak baca? Luar biasa. Makanya yang punya kapasitas silahkan menampakkan kapasitasnya biar orang itu masuk kepada tempat-tempat yang betul gitu Pak. Nah, yang tukang las ya udah tukang las, tukang apalagi ya seperti itu. Dalilnya sekarang kita sebutkan dalilnya. Bolehnya menyebutkan kebaikan diri kepada orang lain agar orang lain itu tidak salah gitu. Wa qad ja'a fi hadza lahal makna ma yusul min nususi qaulin Nabi. Jadi di dalam hal yang diterangkan oleh Imam Nawawi ini mengenai bolehnya menyebutkan kebaikan dirinya dengan niat-niat yang sudah kita pelajari tadi, itu dalilnya mana? Nabi SAW mengajarkan juga. Beliau itu mengaku, ya kan? Mengaku ya kepada orang biar orang itu ya yakin. Bagaimana kalau Nabi nggak pernah mengatakan diri beliau, ya gimana? Harus memproklamirkan diri gitu ya. Nabi SAW bersabda, "Ana an-nabiyyu la kadzib." Saya, kata Nabi, saya ini Nabi dan gak bohong. Nah, bukan berarti mengaku Nabi harus mengaku Nabi untuk beliau itu. Bagaimana orang akan mengimani beliau kalau beliau tidak mengaku sebagai Nabi? Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini pemimpinnya anak Adam. Ana awwaluman tansyuku anhul ardu. Ya, saya ini nanti orang yang bakal keluar pertama kali dari perut bumi. Ketika semua manusia telah meninggal dunia, kemudian pada hari kebangkitan, siapa yang pertama kali akan keluar dari perut bumi? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ana a'lamukum billahi wa atqakum. Aku, kata Nabi, paling alim, paling tahu, paling ilmunya dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan aku ini adalah orang yang paling takwa dari di kalangan kalian. Yang paling takwa ini saya, kata Nabi. Karena soalnya dulu pas awal-awal Islam itu Pak, ada orang protes sama Nabi. Protes sama Nabi, menganggap Nabi ini enggak adil dalam membagi rampasan perang. Saya ini yang paling takwa ngomong. Seperti itu. Ada juga sahabat yang paling enggak mau nikah karena mau beribadah. Nah, sedangkan Nabi yang paling takwa saja menikah, ya kan? Kalau kita ya rata-rata sudah menikah Pak ya, kita Pak ya. Tapi baru satu kalau kita. Kemudian selanjutnya mengenai sahabat juga ada sahabat itu yang ini kan Nabi. Kalau Nabi kan wajar mengatakan kebaikan, harus gitu kan. Nah ini orang biasa yang pernah bertemu dengan Nabi. Maksudnya orang biasa di sini dia bisa punya potensi berbuat dosa juga, tapi boleh mengatakan kebaikannya. Utsman bin Affan beliau berkata, wa qala Utsman radhiyallahu anhu hina hasira ma rawaina fi sahih Bukhari. Jadi Utsman ini pernah dikepung ya, ada orang-orang yang jadi
Sayyidina Utsman ini, kalau bapak-bapak pernah belajar sirah sampai situ kan, Sayyidina Utsman ini meninggalnya ketika beliau menjadi khalifah dan dikepung oleh orang-orang yang memberontak, orang Muslim juga, tapi beliau memberontak kepada Sayyidina Utsman. Kemudian beliau berkata ketika mau hendak dieksekusi itu kan di dalam rumahnya itu kan, di dalam rumah beliau itu kamarnya di atas itu seperti tingkat begitu rumahnya. Kemudian ketika orang-orang sudah masuk ke dalam kamar beliau, maka Utsman mengingatkan, kok kamu berani-beraninya membunuh saya begitu loh. Beliau mengatakan, alastum ta'lamuna anna Rasulullah qala man jahaza jaisal usra walahul jannah fajahastuhum. Beliau berkata begini, kamu apa enggak tahu Rasulullah SAW dulu sudah berkata, barang siapa yang ikut menyiapkan pasukan Jaisul Usra. Jaisul Usra itu adalah sebuah pasukan di perang Tabuk, ya kan? Jaisul sangat apa namanya? Sangat susah payah, makanya dinamakan Jaisul Usra. Udahlah di tempatnya mau panen malah berangkat perang, dan itu nggak ada modalnya juga kurang begitu kan zaman dahulu itu. Ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, ya kan. Belum sampai medan tempur, jalan kaki dari Madinah ke medan tempur ya sudah habis energinya begitu. Belum sampai ke medan tempur kan sudah habis karena jalan kaki. Masya Allah. Saya dulu itu yang menyiapkan pasukan tersebut, kata Utsman. Dan itu kata Nabi, itu udah dijamin surga. Lah kamu kok berani memberontak kepada saya? Saya ini udah dijamin surga. Nah ini maksudnya bukan untuk berbohong ya Pak, bukan untuk menyucikan diri, tapi untuk mengingatkan, untuk menangkal keburukan. Umpamanya ada anak melawan sama bapaknya, nendang pintu gitu kan. Nah kamu ini, apa kamu nggak tahu sama ayah? Kebaikan ayah sebutkan. Nah, A, B, C, D, E, F, G kan, sudah memuliakan kamu, sudah menyekolahkan kamu, dulu kamu itu bapak yang ibu, ya kan, seperti itu. Itu bukan bukan yang hal yang buruk, tapi untuk menyadarkan orang tersebut begitu. Dan ini juga dicontohkan oleh sahabat Nabi. Ibu-ibu di belakang juga seperti itu kan biasanya. Nah, ibu ini sudah dari kecil begini begitu. Nah, coba kamu itu cuci piring dulu. Itu nggak salah seperti itu. Nggak salah. Coba belajar dulu nyuci piring. Belajar dulu jadi seperti itu. Itu adalah diantara hal-hal yang mendasari bolehnya menyebutkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Dan masih banyak sekali mengenai hal tersebut, itu kisah-kisah. Wa baina fi sahih Imam bin Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu hina syakahu ahlu Kufah ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa qalu la yusin yusalli faqala wallahi inni la awwal rajul minal gharab roma bisami fi sabilillahi ta'ala wa laqad kunna nahuzu ma'a Rasulillah wa dzakaratan hadis. Dulu juga pernah diprotes ketika Sayyidina Umar itu menjadi khalifah, pernah diprotes sama rakyatnya di Kufah, melaporkan khalifahnya kan Umar, melaporkan gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Gubernurnya Sa'ad. Mereka berkata Sa'ad ini sholatnya nggak betul saat ini kan, ngomongkan gubernurnya kepada khalifah. Kemudian apa? Demi Allah katanya, pembicaraan menurut saya nggak benar. Lah saya itu orang yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya juga orang yang pertama bersama Rasulullah berjuang.
Oleh sebab itu kesimpulan pada bab ini adalah bahwasanya pertama mengelem-elem diri, menganggap diri baik sendiri itu tidak boleh. Tapi di lain sisi, pertama boleh dengan alasan tadi, dengan alasan bahwasanya ada hal-hal yang menjadi alasan kita seperti mengajari, mendidik, menangkal keburukan-keburukan. Tapi kalau pada dasarnya yang hanya untuk kesombongan, maka ini sangat terlarang. Seperti itu. Kemudian ada beberapa masalah yang juga akan kita sebutkan di sini. Masalah mengenai babu fi masaili tata'allaqu bima taqaddam, yang mengenai adab juga. Masalah mengenai kesunahan menjawab kepada orang yang memanggil. Jadi kalau di dalam Islam itu kalau dipanggil ya sunnah juga dijawab. Kalau di Arab dengan bahasa Arab apa ucapannya? Labaik wa sa'adaik. Labaik itu kalau bahasa Jawa ya sendiko, nggih. Maka kalau kita dipanggil oleh, walaupun itu kepada orang yang mungkin setara dengan kita umurnya, ataupun apalagi yang lebih mulia, gitu ya, maka kita siap, gitu. Kalau di dalam militer siap, ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita gunakan kata-kata yang bagus. Ini masalah yang berkaitan dengan adab. Kemudian terakhir penutup daripada bab ini adalah beliau menyebutkan mengenai masalah idza ihtajatil mar'atu ila kalami ghairil maharimi fi bai'in aw shira'in aw ghairi dzalika. Di masalah interaksi seorang wanita kepada seseorang yang bukan mahram ketika melakukan jual beli dan selainnya dan lain-lain. Minal mawadi'il lati yajuzu laha kalamu fiha, di dalam hal-hal yang di situ boleh berinteraksi. Maka apa yang harus diperhatikan? Fayam bagi antufahima ibarataha wa taghlidaha wa la tulayyina wa la tuyalinu ha makhafatan min ta'amihi fiha. Jadi adabnya seorang wanita ketika berinteraksi dengan orang yang bukan mahram justru tidak berlemah lembut, ya. Tidak berlemah lembut itu artinya tidak mendayu, seperti itu. Jadi salah satu adabnya wanita ketika dia itu berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, maka kata-katanya itu disingkat, gitu. Nggak usah berpanjang kalam, nggak usah berpanjang cerita, begitu ya. Nah, mau beli tukang sayurnya bapak-bapak atau anak muda masih muda, begitu ya, beli seperlunya kemudian sudah. Ya, nggak usah cerita ini tadi ininya dari mana, ikannya ngambil di mana, ya, lautnya tadi warnanya apa, nggak usah. Ya. Perlunya apa, beli ikan apa biasanya ikan laut, ya, ikan tongkol setengah kilo, ya sudah, beli setengah kilo bayar, nggak usah panjang cerita. Dan tidak perlu diperlembut, gitu kan. Perlembut itu di depan suami. Itu juga suami di hadapan istri dengan kelembutan. Imam Abu Hasan Al-Wahidi daripada sahabat kami, beliau berkata dalam kitab Al-Basir, kata beliau apa? Al-mar'atu mandubatun idza khotobat al-ajnabi ilal ghildah wal maqalah. Jadi malah justru sunnah. Kata beliau, sunnahnya seorang wanita itu ketika berinteraksi dengan lawan jenis adalah ghildah. Ghildah itu tidak berlembut-lembut, kan wanita adalah bisa kata-katanya dilembutkan, bisa
diganaskan juga bisa, ya kan? Maka singkat, padat, jelas, tanpa dilembutkan, seperti itu. Kalau adabnya seorang wanita. Begitu juga kita, Pak. Kita laki-laki, kalau kita pas ngobrol sama lain jenis, ya nggak usah juga kita panjang pula cerita kita, yang ini mah itu, cah ini cah itu, kata orang Palembang. Li'anna dzalika afdalu minal ta'mi fil libi. Karena kalau kita singkat kata-kata kita tidak banyak cerita tadi, itu adalah akan meminimalisir mudarat, ya kan? Ya kan, kita manusia biasa itu kan, ya potensi diganggu setan itu banyak, potensi kita terjerumus dalam keburukan itu banyak, karena kita itu dipantau setan terus. Ada malaikat 2, ya setannya banyak. Demikian poin-poin mengenai adab-adab yang kita bahas daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Pertama mengenai rincian boleh dan tidaknya memuji diri sendiri di hadapan orang lain, dan yang selanjutnya kesunahan mengenai menjawab kepada orang yang memanggil kita, dan sedikit mengenai adab-adab berinteraksi seorang wanita ketika dia memang ada keperluan untuk membeli sesuatu atau hal-hal yang lain kepada orang yang bukan mahramnya, kepada bukan suaminya. Begitu juga seperti itu, kita sebagai laki-laki hendaknya juga menjaga daripada kata-kata ketika kita berinteraksi kepada yang bukan hak kita, yang bukan halal bagi kita. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir daripada fitnah, meminimalisir daripada hal-hal yang dapat menjerumuskan. Demikian. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Demikian penyampaian yang kita dengarkan. Semoga apa yang kita dengarkan, semoga apa yang kita pelajari menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Menjadi bekal hidup kita, bagi saya sendiri yang menyampaikan, bagi jamaah sekalian yang mendengarkan, dan semoga kita tetap selalu istiqomah. Istiqomah itu kan mahal, Pak. Istiqomah itu mahal. Istiqomah itu mahal, karena kita itu dituntut beriman itu sampai mati. Tapi masalahnya matinya kapan tidak tahu. Kita dituntut sama Allah untuk istiqomah senantiasa dalam kebaikan, rajin ke masjid, sholat berjamaah itu sampai mati. Sampai tadinya rajin sholat, mati sholati. Tapi kapan itu batas akhirnya tidak tahu. Karena sistemnya bukan sistem urut, tapi sistem cabut. Mana terserah ajalnya yang Allah Subhanahu wa taala menentukan. Semoga kita dapat mengamalkan yang baik. Terlebih kita ini sekarang ini bulan Sya'ban, Pak, ya. Sya'ban ini sedikit ya, Pak. Sya'ban ini kata ulama itu namanya syahrus tidadit ta'at. Bulan dimana kita itu dituntut untuk menyiapkan bekal, menyiapkan diri kita, hati kita, ketaatan kita. Jadi nanti itu ibaratnya itu pas di bulan Ramadan itu Allah mengasih door prize, jor-joran gitu. Pahala itu luar biasa. Bagaimana tidak, yang pahala sunnah dianggap pahala wajib, yang pahala wajib dilipat gandakan menjadi 27. Makanya kata ulama sekarang nih tokonya mengasah ketaatan
ketaatan kita kata para ulama. Kalau syahrul Rajab itu untuk menyucikan hati, tarkul ma'asi namanya. Bulan dimana kita itu ya sekuat tenaga membersihkan diri, banyak-banyak istighfar biar masuk ini bulan persiapan ya. Nanti pas bulan Ramadan kita nggak kaget. Nah, nggak kaget, kita udah mulai baca Quran, dilatih. Nah, sehari biar 1 bulan hatam itu 1 juz Pak ya. 1 bulan biar hatam Quran itu kan sehari berarti harus baca 1 juz. Itu mulai kita latih itu. Kita punya waktu enggak? Kalau kita biasa baca Quran 1 jam, kalau nggak bisa ya setiap mau sholat atau selesai sholat kita paksakan. Kalau nggak dipaksa ya itu tadi udah ajal menjemput, amal nggak ada. Insyaallah Pak ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita semua dalam kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma la tada' lana hadha min maqamin hadha illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhallan illa hadaitah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anzur ikhwanana al-mazlumina fi Filistin. Allahumma anzur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa aftah lahum fathan qariban mubina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi